Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam channel LAW Romansia. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas adanya laporan turunnya laba bersih gudang garam yang mencapai 82%. Ini penurunan sangat fantastis tentunya. Dan masalah ini sudah dibahas oleh beberapa pakar dan ahli. Hanya saja bahasanya masih dalam sudut pandang pengamat, bukan pelaku. Jadi yang membuat saya tertarik untuk membahas ini, saya ingin membahas dari sudut pandang seorang pelaku usaha rokok itu sendiri, tapi tepatnya mantannya. Karena sudah 4 tahun ini saya memutuskan untuk berhenti bisnisnya, berhenti, dan merokoknya pun berhenti. Jadi dua-duanya berhenti gitu. Nah, dari pengalaman itu saya menyimpulkan adanya dua faktor yang menyebabkan turunnya laba bersih gudang garam sampai 82%. Yang pertama, adanya perubahan pola ya, pola konsumen. Jadi dulu konsumen tuh rata-rata fanatik kalau rokoknya udah mereknya gudang garam, filter misalnya, ya udah dia rokoknya itu aja, Jarum Super, ya udah rokoknya Jarum Super aja. Mereka sulit untuk berpindah ke merek yang lain itu. Nah, sejak terjadinya adanya Covid 2019, polanya itu berubah. Jadi mereka tidak fanatik lagi, tapi beralih ke rokok-rokok yang murah. Karena rokok itu ada dua ya, ada rokok yang SKM, sigaret kretek mesin, yang harganya relatif lebih mahal, dan SKT, sigaret kretek tangan, yang harganya relatif lebih murah. Nah, sejak Covid 2019 itu orang banyak yang beralih ke SKT, dan saya adalah mantan pelaku pengedar SKT ya. Jadi teman-teman sales yang bermain di rokok-rokok branded pada waktu itu omsetnya menurun, ya maaf ya. Ini pelakunya, salah satunya saya. Itu. Jadi itu yang pertama, adanya perubahan pola konsumen. Dan faktor yang kedua, pajak ya. Pajak kan setiap tahun naik, yang membuat harga rokok itu semakin mahal dan sulit terjangkau dan semakin tidak terjangkau. Sementara pendapatan masyarakat menurun. Jadi pada pendapatan menurun, harga naik. Ini kan terjadi ketimpangan yang jauh, yang akhirnya memaksa konsumen rokok untuk beralih ke rokok-rokok murah gitu. Karena bagi perokok, rokok itu suatu kebutuhan yang harus diperoleh dengan cara apapun gitu. Salah satunya ya beralih ke rokok murah gitu. Dan terkait dengan pajak ini, saya juga ingin membahas adanya rokok-rokok non cukai yang hingga hari ini masih beredar luas gitu. Saya tidak tahu apakah memang dibiarkan atau tidak tahu, itu ya hanya Tuhan dan pemerintah yang tahu ya. Ini jelas rokok-rokok non cukai ini kan merugikan, ya bukan hanya merugikan negara tapi juga merugikan produsen ya. Karena produsen, pengusaha rokok itu kan mereka membayar cukai, membayar pajak itu kan tujuannya supaya mereka aman, usahanya tidak diganggu, sehingga rasa aman itu akan menciptakan persaingan yang sehat, kompetisi yang sehat gitu. Nah, rokok-rokok yang ilegal ini membuat merusak harga dan melahirkan kompetisi yang tidak sehat. Dan kerugian materialnya, non materialnya ya itu sama dengan membangun mental masyarakatnya untuk melakukan tindakan yang ilegal gitu. Jadi ini sebagai catatan saya atau kritik saya terhadap pemerintah, terutama pemerintah Jawa Timur ya. Karena produsen rokok itu rata-rata di sana, di Jawa Timur dan Madura itu kebanyakan di sana. Jadi sebagai catatan saya kepada gubernurnya ya, atau sekedar kritik, sekedar masukan, karena gubernur Jawa Timur kan terkenal religius ya. Nah, orang religius tentunya dia punya wawasan inisiatif untuk membangun masyarakat supaya bermuamalah dengan cara yang sehat gitu. Nah, dengan dibiarkannya rokok-rokok ini rokok-rokok ilegal ini beredar, diproduksi, didistribusi ya, itu jelas itu merusak muamalah yang sehat gitu. Ya cukup, kritikan saya cukup sekian saja. Saya tidak bisa berbicara lebih jauh karena masalahnya pasti sangat kompleks sekali.
tidak sesederhana seseorang menjadi gubernur lalu dia bisa menyelesaikannya, tidak ya, ini butuh kerjasama dengan berbagai macam pihak. Betul, jadi tidak sesederhana itu, saya yakin. Jadi tapi paling tidak ini menjadi catatan lah itu.